Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama akan disampaikan Ibrahim. Baik, terima kasih Cynthia. Saudara, polisi masih melakukan pendalaman motif terhadap remaja yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kondisi ibu remaja yang berurusan dengan hukum itu membaik. Polisi akan segera menyelesaikan berkas perkara yang nantinya akan diserahkan ke JPU untuk ditindaklanjuti untuk mengetahui kepastian hukum yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Polisi juga memastikan kondisi sang ibu yang sempat mengalami luka juga sudah semakin membaik. Saat ini sang ibu tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati. Perkembangannya ya untuk sampai hari ini yang bisa saya update ya dari kemarin itu ya mungkin keadaan ibunya yang lebih membaik ya menurut keterangan rumah sakit. Ya kalau untuk ibunya nanti kita ambil keterangan, cuman kan tidak mungkin gitu loh dengan kondisi yang sekarang. Tapi tanpa keterangan ibunya pun ya kita sudah bisa sampai detik ini menentukan posisi anak ini sebagai apa. Sudah berkoordinasi ya sama baik dari seluruh stakeholder yang terkait, dari Bapas, dari Kementerian PPA, setelah itu dari Apsifor ya, dari KPAI juga gitu ya, semuanya sedang bekerja ya. Kalau kami dari tentang penanganan hukumnya ya proses sudah berjalan juga ya, kami juga sudah berkoordinasi intensif dengan kejaksaan. Tapi kalau dari forensik masih mendalami ya, karena kan mereka butuh tahapan-tahapan ya, yang metode-metode yang memang mereka harus lakukan. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Dian Sasmita mengaku prihatin atas kasus pembunuhan di Lebak Bulus. KPAI telah melakukan koordinasi dengan semua pihak dalam kerangka sistem peradilan pidana anak di Polres Jakarta Selatan. Dalam pesan tertulisnya, KPAI menyatakan akan menghormati proses hukum yang dilakukan Polres Jakarta Selatan dan memastikan hak-hak selama proses hukum telah dipenuhi. Kita hormati proses hukum yang sedang dilakukan Polres Jakarta Selatan, khususnya unit PPA. KPAI telah memastikan hak-hak selama proses hukum telah dipenuhi, termasuk hak atas pendampingan hukum dan psikososial. Psikolog forensik Reza Indragiri menyatakan perlu ada penelaahan faktor-faktor yang memunculkan perilaku jahat dalam anak, termasuk bagaimana relasi sosial di lingkungan sekolah maupun keluarga. Perlu memahami bagaimana kondisi mental anak serta bagaimana kegiatan sehari-hari yang bisa mempengaruhi perilaku anak. Melakukan pemeriksaan terhadap anak yang melakukan pidana, saya akan mengecek tentang 5 hal. Pertama, saya mencari tahu ada tidak kemungkinan bahwa anak ini memiliki kondisi mental yang khusus sifatnya. Yang kedua, saya juga mencari tahu tentang fantasi-fantasi kekerasan yang ada pada dia. Bicara fantasi kekerasan, berarti relevan bagi kita untuk mencoba mengidentifikasi apa saja yang dia baca, situs apa saja yang dia kunjungi. Yang ketiga, saya akan mencoba menganalisis tentang pola pengekspresian amarah. Bagaimana cara dia mengekspresikan amarah dan apakah itu berbeda dengan anak-anak lainnya. Ya, ulasan lebih lengkap dari pengusutan kasus remaja bunuh ayah dan nenek di Jakarta Selatan akan kami bahas di paruh kedua Kompas Petang. Kita beralih ke informasi berikutnya, Saudara.